Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Ridho akan mempresentasikan proyek evaluasi akhir semester pada mata kuliah Machine Learning. Nah, judul proyek saya adalah Perbandingan Logistik Regression dan Random Forest untuk Prediksi Kematian Pasien Gagal Jantung menggunakan Heart Failure Clinical Record Dataset. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini. Yang pertama, gagal jantung meningkatkan risiko kematian bila tidak ditangani tepat waktu. Sementara itu, machine learning dapat mempelajari pola dari data klinis pasien untuk membantu estimasi risiko. Masalah yang ingin saya selesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun model prediksi kematian pasien dari data klinis, bagaimana proses cleaning dan pre-processing menyiapkan data secara tepat, bagaimana perbandingan performa logistic regression versus random forest, dan yang terakhir, algoritma manakah yang memberikan hasil evaluasi terbaik. Nah, untuk dataset yang saya gunakan bernama Heart Failure Clinical Record dengan jumlah baris awal itu 100, kemudian setelah di cleaning itu tersisa 85 baris, dan jumlah fitur itu ada 6, dan kelas target itu ada 2, yaitu meninggal dan hidup. Adapun deskripsi datasetnya itu ada X dengan tipe data float, kemudian ada anemia, diabetes, high blood pressure, sex, dan smoking itu bertipe data integer. Dan juga ada targetnya itu bernama death event dengan tipe data integer. Selanjutnya alur penelitian saya. Terdapat 9 alur. Mulai dari dataset, kemudian dilakukan cleaning, dan ada EDA, ada pre-processing, kemudian split data, ada smooth, ada training model, kemudian hypertuning, dan terakhir evaluasi. Sampailah kita pada eksplorasi data. Bisa terlihat dari pie chart di sebelah kiri itu terdapat kelas imbalance di mana 73% pasien bertahan hidup sedangkan 27% itu meninggal. Untuk mengatasi kelas imbalance tersebut, kita akan melakukan metode bernama SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Jadi itu metode oversampling yang menyeimbangkan dataset dengan membuat sampel sintetis pada kelas minoritas untuk meningkatkan kinerja model klasifikasi. Kemudian heatmap korelasinya itu nggak ada fitur yang memiliki korelasi yang tinggi. Untuk fitur X itu paling berasosiasi dengan targetnya dengan skornya itu 0,16, kemudian diikuti dengan smoking dengan skor minus 0,14. Kemudian data cleaning dan pre-processing. Untuk data cleaning, saya melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah menghapus 15 data duplikat untuk menghindari bias. Kemudian usia negatif saya jadikan positif karena pada dasarnya di dunia nyata itu nggak ada usia yang negatif. Kemudian missing X diisi median per kelas death event. Jadi pada kolom X itu ada nilai yang missing atau kosong. Itu saya isi dengan median tergantung median masing-masing target death event-nya. Kemudian ada nilai diabetes tidak valid, itu diubah menjadi missing dan diisi dengan modus. Pada kolom diabetes itu tipenya binar 0 dan 1, tetapi ada data nggak valid yaitu 99. Itu nanti dihapus dan diisi menjadi data modus dari diabetes itu sendiri. Kemudian untuk pre-processing, saya melakukan standard scaler pada fitur X. Kenapa? Karena pada fitur X itu tipe datanya berbeda sendiri. Sedangkan pada kolom lain itu tipe datanya itu binar, sedangkan pada X itu enggak. Kemudian tahap selanjutnya itu saya membagi data latih dan data uji dengan rasio perbandingan 75-25. Agar proporsi data uji dan data latihnya itu cukup, karena mengingat dataset ini itu kecil. Kemudian algoritma yang saya gunakan yang pertama adalah logistic regression sebagai baseline dan random forest sebagai ensemble. Kenapa saya menggunakan logistic regression? Karena memiliki performa terbaik untuk klasifikasi binar. Kemudian cocok untuk pembanding model kompleks atau baseline. Kemudian parameter terbaiknya itu adalah C sama dengan 1, solver LBFGS, dan max iter itu 500. Sedangkan random forest digunakan karena dia lebih tahan overfitting dan bisa menghasilkan fitur import test secara bawaan, dan dia juga bisa menangkap hubungan antar fitur non-linear secara
lebih baik karena dataset kita itu bisa kita lihat tadi di heat map correlation itu hubungannya nggak linear. Kemudian parameter terbaik itu ada N estimator itu 200, max diff itu 5, minimum split itu 2, dan minimum lift itu 2. Sampailah kita pada hasil evaluasi. Di sini Random Forest itu unggul pada seluruh metrik klasifikasi, baik akurasi, precision, recall, advanced score, dan ROC AUC. Terutama pada precisionnya itu dia menyentuh angka 1. Tapi hasil yang tinggi ini belum dipastikan model tersebut memiliki performa yang terbaik. Risiko overfitting masih mungkin terjadi, sehingga perlu dilakukan pengujian performa pada data latih dan data uji. Kemudian ada confusion matrix dan kurva ROC. Di sini bisa kita lihat pada confusion matrix itu Random Forest lebih unggul. Bisa kita lihat false positifnya itu 0 sehingga true negatifnya itu 16. Kemudian pada ROC AUC itu Random Forest pun lebih unggul dengan skor 0,9, sedangkan logistic regression itu 0,7, sehingga membuktikan bahwa ROC AUC itu memiliki kemampuan memisahkan nilai positif dan negatif itu jauh lebih jelas dan sangat baik. Kemudian konsistensi model dan faktor paling berpengaruh. Kami menguji lagi, melakukan pelatihan lagi dengan menggunakan 5-fold cross validation, kemudian kami menghitung F1 score-nya. Didapatkanlah Random Forest masih dengan yang terbaik, dengan peningkatan sejumlah 0,08 dibanding pengujian sebelumnya. Kemudian ada pun fitur importance, di mana Random Forest memilih fitur X sebagai fitur paling dominan atau importance-nya tinggi. Sedangkan logistic regression dia berbeda. Ia memilih fitur smoking, high blood pressure paling berpengaruh terhadap prediksi model. Selanjutnya ada kesimpulan, Random Forest unggul di seluruh metrik akurasi dengan jumlah akurasinya 90%, F1 score itu 0,8, ROC AUC itu 0,9, dan direkomendasikan sebagai model utama. Kemudian ada pun fitur seperti usia, kebiasaan merokok, dan hipertensi adalah faktor klinis paling berpengaruh terhadap prediksi kematian pasien. Kemudian model itu sebagai tetap alat bantu. Dia nggak bisa mengganti keputusan tenaga medis, apalagi dengan jumlah data yang masih terbatas. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya mungkin bisa dilakukan dengan memperbanyak jumlah data, kemudian menambah fitur klinis seperti ejection fraction, serum kreatin, dan platelet count. Kemudian kita bisa memandikan dengan algoritma lainnya seperti XGBoost dan LightGM. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan tulisan maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk dosen penyampu dan asisten dosen telah memberikan materi, dan teman-teman yang telah memberikan saran beserta dukungan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.